Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, hidup seorang gadis bernama Raras. Usianya baru 22 tahun. Parasnya cantik, tutur katanya lembut, dan hatinya penuh kasih. Ia dikenal sebagai anak semata wayang dari Bulastri, janda penjual jamu yang tinggal di ujung kampung. Raras adalah kebanggaan ibunya dan para tetangga. Banyak lelaki yang jatuh hati padanya, tapi Raras belum pernah memberi harapan kepada siapapun. Ia ingin menikah karena cinta, bukan karena desakan atau iming-iming kekayaan. Pada suatu sore, datanglah seorang lelaki ke rumah Raras. Namanya Bagas, seorang dukun muda yang baru kembali ke desa setelah bertahan-tahan belajar ilmu di luar Jawa. Ia bukan dukun biasa, namanya mulai tersohor karena konon bisa menyembuhkan orang sakit, memanggil hujan, bahkan menggandakan uang. Tapi di balik itu, banyak yang berbisik pelan bahwa ilmu Bagas tidak sepenuhnya putih. Ada yang berkata, ia sering bertapa di kuburan tua. Ada pula yang melihatnya berbicara sendiri di malam Jumat. Bagas datang dengan maksud melamar Raras. Ia membawa sesajen lengkap dan beberapa helai kain lurik kuno sebagai tanda keseriusannya. Wajahnya tampak tenang, bahkan terlalu tenang. Matanya menatap Raras lama sekali, seakan ingin menelan seluruh tubuh gadis itu hanya lewat pandangan. Namun, Raras menolak dengan halus. Ampun, Mas Bagas, saya belum siap menikah. Lagi pula, saya belum mengenal jenengan cukup dekat. Bagas tersenyum, tapi senyum itu dingin, seperti embun pagi yang menusuk kulit. Ia menunduk hormat, pamit dengan sopan, lalu melangkah keluar tanpa berkata apapun lagi. Tapi entah kenapa, malam itu Bulastri merasa angin di rumah mereka terasa lebih berat dari biasanya. Tirai bergoyang pelan, meski jendela tertutup. Kucing peliharaan Raras mengeong terus, tak mau diam. Dan ayam jantan berkokok 3 kali, meski belum subuh. Seminggu setelah lamaran itu, kehidupan Raras berubah drastis. Awalnya ia hanya mengeluh kesemutan di kakinya. Mungkin masuk angin, kata Bulastri. Tapi rasa kesemutan itu berubah menjadi kaku. Raras tak bisa menggerakkan kakinya. Dalam 2 hari, ia tak bisa berjalan. Dalam seminggu, seluruh tubuh bagian bawahnya lumpuh. Dokter dari kota sudah dipanggil, tapi mereka hanya menggeleng. Semua hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Raras sehat. Tidak ada penyumbatan darah, tidak ada saraf yang rusak, tapi ia tidak bisa bergerak. Malam-malam berikutnya menjadi lebih aneh. Raras mengeluh, tubuhnya terasa panas dan gatal. Saat Bulastri memeriksa, kulit kaki Raras mulai membusuk. Bukan seperti luka biasa, dagingnya seperti meleleh perlahan, hitam dan berair. Tapi ia masih bisa merasakan sakitnya. Ia menangis dan berteriak setiap malam. Tubuhnya menggeliat meski tidak bisa digerakkan. Kadang ia berbicara sendiri, kadang ia memanggil nama Bagas dalam tidurnya. Pada malam Jumat Kliwon, Bulastri tak tahan lagi. Ia menyusuri desa sendirian, membawa obor dan niat nekat. Ia pergi ke rumah Bagas. Rumah dukun muda itu berada di pinggir hutan, terpisah dari rumah warga lain. Gelap, sunyi, dan ditumbuhi semak liar. Ketika Bulastri mengetuk pintu, tak ada yang menjawab. Tapi pintu itu terbuka sendiri, seperti menyambut tamu yang sudah dinanti. Bulastri masuk dengan gemetar. Di dalam, bau kemenyan dan daging busuk bercampur menjadi satu. Di ruang tamu, tak ada siapa-siapa. Tapi dari bawah rumah panggung itu, terdengar suara lirih seperti rintihan. Bulastri turun pelan-pelan, menyingkap tikar yang menutupi celah ke bawah rumah. Dan di sanalah ia melihatnya. Di kolong rumah, di atas tanah lembab, ada boneka jerami. Boneka itu menyerupai tubuh perempuan lengkap dengan rambut panjang asli yang dikenali Bulastri sebagai milik anaknya. Di wajahnya tertempel foto kecil Raras
yang sudah mulai lusuh. Tapi bukan itu yang membuat Bu Lastri menjerit. Di dada boneka itu tertancap jeram-jeram panjang berkarat. Di perutnya tertulis huruf-huruf Jawa kuno yang entah apa artinya. Tapi yang paling mengerikan boneka itu menangis. Suara lirih perempuan, memohon, mengerang, berasal dari mulut jeraminya. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara Bagas. Sinta, tidak bisa ditolak, Bu. Kalau dia tak bisa kumiliki dalam hidup, biarlah dia menjadi milikku dalam cara lain. Mata Bagas merah menyala. Tangannya gemetar, memegang kendi tanah liat yang dipenuhi darah hitam pekat. Ia sedang melakukan ritual. Dan Raras, tanpa mereka sadari, telah disimpan, bukan untuk dicintai, tapi untuk dimiliki selamanya, meski dalam penderitaan yang tak berujung. Setelah menemukan boneka jerami di kolong rumah Bagas, Bu Lastri lari turborit-pirit kembali ke rumah. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan air matanya tak henti menetes. Di dalam hatinya, ia tahu anaknya sedang berada dalam bahaya besar, bukan karena penyakit biasa, tapi karena sesuatu yang jauh lebih gelap. Ilmu hitam. Raras malam itu lebih tenang dari biasanya, tapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan seperti tubuh yang sudah pasrah pada kematian. Kulitnya semakin hitam, membusuk, dan kini merambat sampai ke perut. Matanya kosong menatap langit-langit, namun bibirnya kadang bergetar, seperti ingin berkata sesuatu. Bu Lastri duduk di sampingnya sambil memegang tasbih, berdoa terus-menerus, berharap Tuhan masih berkenan mengangkat derita anaknya. Menjelang tengah malam, sesuatu yang mengerikan terjadi. Lampu rumah padam. Tiba-tiba angin kencang berhembus dari segala arah, padahal semua jendela tertutup rapat. Tirai berkibar liar, piring-piring berjatuhan dari lemari, dan suara ketukan keras terdengar dari atap rumah. Tok tok tok, seperti ada seseorang yang memaku peti mati di atas langit-langit. Tiba-tiba Raras menjerit. Suaranya menggelegar, seperti bukan berasal dari manusia. Matanya mendelik putih, dan lidahnya menjulur panjang, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari tenggorokannya. Bu Lastri panik, memeluk tubuh anaknya yang kini panas bagai bara. Tapi tubuh itu menggeliat liar, dan dari mulut Raras keluar darah hitam kental, bercampur belatung kecil. "Mak, tolong, dia datang. Dia mau ambil aku," lirih Raras dengan suara yang serak dan parau. Dan saat itulah pintu rumah terbuka sendiri. Sosok Bagas berdiri di sana, tapi wajahnya tidak seperti manusia lagi. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, tanpa bola mata, dan dari tangannya menjulur tali merah seperti urat nadi yang sudah putus. Ia melangkah masuk pelen-pelen sambil membawa kendi tanah liat yang sama yang pernah dilihat Bu Lastri malam itu. Aku hanya ingin mencintainya, tapi dia menolakku. Dia tidak tahu luka yang ia ciptakan, kata Bagas dengan suara datar, nyaris seperti bisikan angin. Maka aku menyimpannya di antara dunia. Dia tidak akan mati, tapi juga tidak akan hidup. Bu Lastri berdiri dan menghadang di depan anaknya. Ia memegang pisau dapur, meski tangan tuanya gemetar hebat. "Jangan dekati anakku, Bagas. Aku tahu kau yang santet dia. Aku akan bongkar semua. Aku akan panggil warga dan bakar rumahmu." Namun Bagas tertawa kecil. "Tak ada yang bisa menyentuhku, Bu Lastri. Aku telah diberi penjaga. Bahkan malaikat pun enggan mendekat. Tapi jika ibu memang ingin menghentikanku." Ia membuka kendi itu perlahan. Asap hitam pekat keluar dan melayang di udara, membentuk wajah-wajah manusia yang meringis, menangis, dan berteriak dalam kesakitan. Mereka adalah korban-korban sebelumnya. Lelaki, perempuan, tua, muda, jiwa-jiwa
yang telah disimpan. Bagas dalam dunia antara hidup tapi tidak bernyawa. Mereka mengelilingi ruangan, menghembuskan hawa dingin dan bau kematian. Bulastri berteriak, membaca doa sekencang-kencangnya. Namun suaranya nyaris tenggelam dalam raungan angin. Tiba-tiba kendi itu meledak dan asap hitamnya menyatu masuk ke tubuh Raras yang tergeletak lemah. Tubuh Raras menggeliat keras, matanya terbuka lebar. Ia berbicara, tapi dengan suara Bagas. "Sekarang aku di sini selamanya. Cinta ini sudah menyatu." Bulastri berteriak histeris. Namun dari balik pintu terdengar suara langkah cepat. Beberapa tetangga datang. Rupanya mereka mendengar teriakan Bulastri dan mengira rumahnya kebakaran. Saat mereka masuk, Bagas menghilang, menguap begitu saja menjadi asap hitam dan lenyap dalam bayangan. Tapi mereka semua melihat satu hal yang tak bisa dijelaskan. Raras masih terbaring. Tubuhnya lemah, tapi dari kedua matanya mengalir darah merah. Keesokan harinya, warga desa geger. Bulastri mengundang seorang kiai tua dari luar desa. Ia air doa dan membaca ayat-ayat suci selama berjam-jam. Ketika air itu disiramkan ke tubuh Raras, ia berteriak dan tubuhnya menggigil hebat. Bau busuk memenuhi ruangan. Dari telapak kakinya keluar gumpalan rambut dan paku kecil berkarat. Tapi anehnya, Raras tidak mati. Ia hanya terdiam. Sejak hari itu, Raras tak bisa berbicara lagi. Ia hanya duduk mematung di kursi bambu, menatap kosong ke arah langit, dan kadang tersenyum entah pada siapa. Dan di malam-malam tertentu, warga melihat bayangan hitam berdiri di luar jendela rumah. Bulastri berdiri diam, menatap ke dalam, seolah masih menjaga cintanya yang tak pernah. Sudah 2 bulan sejak malam berdarah itu, desa di lereng Gunung Merapi tak lagi sama. Warga mulai menghindari rumah Bulastri. Mereka tidak berani lewat depan rumahnya saat malam tiba, apalagi menatap langsung jendela kamarnya. Konon, jika kau menatap terlalu lama, kau akan melihat wajah gadis yang tak lagi seperti manusia tersenyum lebar. Tapi matanya kosong, seperti lubang gelap yang menelan siapapun yang melihat. Raras masih hidup, tapi bukan hidup yang semestinya. Ia duduk diam setiap hari di kursi bambu di ruang tengah. Kepalanya sedikit miring ke kanan, matanya melirik kosong ke arah pintu, dan bibirnya membentuk senyum kecil yang tak pernah berubah. Ia tak pernah bicara, ia tak pernah makan, tapi tubuhnya tak mengurus. Tak pernah tidur, tapi juga tak pernah tampak lelah. Dan yang paling aneh, ia tak berkedip. Selama berjam-jam, matanya terus terbuka, menatap sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bulastri nyaris putus asa. Berkali-kali ia mencoba memandikan anaknya dengan air doa. Berkali-kali ia mengundang ustadz, bahkan paranormal. Tapi setiap malam Jumat, kursi bambu itu akan terdorong sendiri ke tengah ruangan. Dan jika ada yang mencoba memindahkan Raras, mereka akan mendengar suara berbisik dari dalam dinding. "Dia milikku, milikku, milikku." Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar berkali-kali, dan listrik padam lagi. Bulastri duduk di dekat tungku dapur dengan hanya diterangi lampu minyak. Tubuhnya sudah letih, mata bengkak karena kurang tidur. Ia mulai merasa gila. Kadang ia mendengar suara anaknya tertawa kecil saat malam, padahal mulut Raras tak pernah. Kadang ia melihat bayangan lelaki berdiri di balik tirai, lalu menghilang saat didekati. Namun malam ini lebih sunyi dari biasanya, terlalu sunyi. Lalu tiba-tiba ketuk, ketuk, ketuk dari dinding di belakang Raras. Bukan pintu, bukan jendela, tapi dinding. Suara ketukan keras dari dalam tembok. Bulastri menahan napas. Dinding itu mulai bergetar, seperti bernapas. Ia mendekat dengan pelan, membawa lampu minyak. Dinding bambu itu
memang bergerak, seolah ada sesuatu yang hidup di baliknya. Dan saat lampu menyala lebih terang, ia melihatnya ada wajah. Ya, wajah seseorang menempel di balik sela-sela bambu dinding. Rama, wajah pucat dengan mata melotot dan mulut terkunci rapi, seperti dijahit. Itu wajah Bagas, terjebak di dalam dinding. Matanya menatap Bulastri penuh dendam, penuh cinta, penuh kegilaan. Kau memisahkan kami, tapi aku akan kembali. Lewat dia, atau lewat kau. Suara itu menggema dari dinding. Bulastri menjerit. Ia berlari keluar rumah meski hujan mendera. Ia mengetuk pintu rumah tetangga, meminta bantuan, tapi tidak ada yang membuka pintu. Semua orang sudah terlalu takut ikut terseret dalam kutukan cinta yang busuk dan hitam itu. Ketika Bulastri kembali ke rumah, ia menemukan kursi bambu kosong. Raras tidak ada. Ia panik, berkeliling rumah, memanggil nama anaknya berkali-kali. Lalu ia melihat pintu kamar. Belakang pintu yang sudah bertahun-tahun tak dibuka sejak almarhum suaminya meninggal terbuka lebar. Di dalam kamar itu gelap, tapi di tengah ruangan ada lubang seperti liang kubur, dalam dan basah. Dan di lubang itu Raras berdiri, matanya masih kosong, tapi kali ini mulutnya bergerak. Ia berbicara tapi dengan dua suara, suaranya sendiri dan suara Bagas yang berat, menggema dari tenggorokannya. Aku tidak pergi, aku tinggal. Aku dan dia satu jiwa, satu cinta. Tiba-tiba tubuh Raras terangkat ke udara, berputar pelan. Tangan dan kakinya menjulur kaku seperti boneka jerami. Dari matanya keluar air hitam, dari mulutnya tumpah darah segar. Lalu dari lubang itu mengkuil tanggen-tanggen yang membusuk, menarik tubuh Raras ke bawah. Bulastri mencoba menarik anaknya, tapi hawa panas membakar tangannya. Ia jatuh terdorong dan hanya bisa menyaksikan tubuh anaknya ditelan tanah, hilang dalam lubang gelap dan bau amis. Setelah itu, kamar itu kembali gelap, hening. Lubang itu lenyap, seperti tak pernah ada. Raras tak pernah ditemukan lagi, tapi di malam-malam tertentu, Bulastri masih duduk sendirian di kursi bambu tua di ruang tengah, menatap ke arah pintu, menunggu, karena terkadang ia bisa mendengar suara anaknya memanggil dari dalam dinding. "Mak, jangan tinggalin aku. Aku masih di sini." Dan setiap Jumat Kliwon, para warga mendengar suara tawa gadis dan bisikan lelaki dari balik rumah itu. Mereka tahu cinta Bagas belum selesai. Ia tak pernah benar-benar ingin dicintai. Ia hanya ingin memiliki selamanya. Sudah 3 bulan sejak Raras lenyap ditelan tanah di kamar belakang. Sejak malam itu, rumah Bulastri benar-benar berubah menjadi rumah yang ditakuti di desa. Tak ada lagi anak-anak yang berani bermain di dekat pekarangannya. Bahkan suara ayam pun tak pernah terdengar dari kandang belakang. Seolah semua makhluk hidup menjauh, tak ingin bersentuhan dengan kutukan yang menggantung di udara. Bulastri kini hidup sendirian. Ia tidak gila, tapi tidak juga sepenuhnya waras. Ia masih bisa bicara normal dengan orang, tapi sering terlihat berbicara sendiri di halaman atau menaruh piring berisi makanan di depan pintu kamar belakang. Katanya untuk Raras, kalau anaknya kembali. Tapi malam ini sesuatu berbeda. Hari itu Jumat Kliwon, langit tertutup mendung sejak pagi, dan angin desa berhembus aneh tidak kencang, tapi menggigit tulang. Bau tanah basah yang biasanya menenangkan, kini berubah menjadi aroma amis seperti daging busuk. Bulastri duduk sendirian di ruang tengah, memandangi kursi bambu yang dulu ditempati Raras. Kursi itu sudah lapuk, tapi tetap ia rawat seperti benda suci. Di tangannya, ia genggam kain batik, peninggalan almarhum suaminya ayah Raras yang dulu. Katanya,
punya kekuatan penolak bala. Tapi malam itu, bahkan benda-benda pusaka pun tak bisa menahan apa yang hendak datang. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu depan. Perlahan, Bu Lastri berdiri dan mendekat. Pintu itu sudah jarang dibuka, karena tak ada tamu yang pernah datang. Tapi ketukan itu terdengar lambat, seperti ketukan tangan perempuan. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, tergeletak sehelai kain putih, kain kafan yang tergulung rapi. Di ujungnya, ada simpul tali berwarna merah darah. Dan dari dalam gulungan itu, sehelai rambut panjang berbau anyir. Bu Lastri mundur, gemetar. Ia tahu ini bukan sembarang kiriman. Di saat yang sama, dari arah dapur terdengar suara krik-krik seperti langkah kaki menyeret di lantai kayu. Ia berlari ke ruang belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Sampai ia melihatnya bayangan perempuan berdiri di depan kamar belakang. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya kurus, seperti tinggal kulit pembungkus tulang, dan kakinya tidak menyentuh tanah. Ia berdiri melayang, tapi suara napasnya terdengar jelas, cepat, kasar, seperti sedang menahan tangis. Perempuan itu membalikkan wajahnya. Itu Raras, tapi matanya sudah bukan milik manusia. Bola matanya hitam seluruhnya, tanpa putih, dan dari mulutnya mengalir darah. Perlahan, ia tidak bicara, hanya menatap ibunya lama sekali, lalu menunjuk ke arah kamar belakang. Bu Lastri terisak, "Nak, kalau kau masih bisa mendengar ibu, kembalilah. Ibu mohon." Tapi Raras hanya menunjuk, dan suara itu kembali terdengar dari dalam kamar. "Buka, warisan harus diterima, darah harus dibayar." Dengan tubuh gemetar, Bu Lastri berjalan ke kamar yang pernah menjadi jalan masuk ke dalam tanah, tapi kini lantainya rata, tak ada lubang. Ia berdiri di tengah ruangan, dan tiba-tiba dinding kamar bergetar. Dari sela-sela papan kayu muncul cairan merah yang mengalir seperti darah. Dinding itu mereka sendiri, membuka seperti luka menganga, dan dari dalamnya tangan-tangan kurus keluar, tangan manusia. Tangan orang mati. Bu Lastri mundur, tapi di belakangnya sosok Raras berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Mulutnya mulai bergerak, dan dari situ keluar suara. "Bagas, cinta yang ditolak jadi kutukan, tapi cinta yang diterima jadi ikatan. Kau pikir aku hanya ingin dia? Tidak, aku ingin seluruh darahnya, seluruh keturunannya, dan kau adalah pintu terakhir." Seketika itu juga, semua dinding rumah memunculkan wajah-wajah. Seperti rumah berubah menjadi wajah korban Bagas, terperangkap dalam rumah yang bernapas. Mereka menangis, memanggil-manggil nama mereka sendiri. Ada yang mencoba keluar, tapi wajah itu hanya menempel, seperti kulit yang menjerit. Bu Lastri menjerit dan berlari keluar rumah. Tapi pintu depan sudah tak ada. Yang ada hanya tembok, dan suara tawa Bagas bergema dari segala arah. Tidak ada jalan keluar, Bu Lastri. Karena ini bukan rumah lagi, ini tubuhku, dan kalian hidup di dalamnya. Tiba-tiba lantai retak. Dari celah itu muncul akar-akar hitam yang bergerak seperti ular. Mereka membelit kaki Bu Lastri dan menariknya perlahan ke bawah. Ia melawan, mencakar lantai, menjerit sambil menyebut nama Tuhan, tapi semuanya sial-sial. Sebelum tubuhnya ditarik seluruhnya ke dalam tanah, ia sempat melihat Raras tersenyum, tapi kali ini bukan senyum kosong. Raras tampak puas, dan matanya sepersekian detik kembali normal, seolah-olah ia akhirnya bebas. Setelah ibunya menggantikan tempatnya, di pagi harinya, rumah Bu Lastri hilang. Ya, hilang. Warga hanya menemukan tanah lapang kosong dengan bekas lingkaran hitam hangus
Di tengahnya tidak ada bangunan, tidak ada kursi bambu, tidak ada jejak. Tapi kalau kau berdiri di sana cukup lama dan diam, kau akan mendengar suara lembut memanggil namamu, lalu ketukan di bawah tanah. Tok, tok. Waktu terus berjalan, tapi bekas rumah Bu Lastri masih menjadi momok bagi warga desa. Tak ada satupun yang berani menginjakkan kaki ke sana. Bahkan rumput pun enggan tumbuh di tanah bekas rumah itu. Hanya tanah kering retak, seperti kulit tua, dengan bekas lingkaran hangus hitam yang tak pernah hilang meski hujan turun berhari-hari. Mereka menyebutnya tanah mati. Namun, suatu hari, seorang pemuda bernama Damar datang dari kota. Ia adalah keponakan jauh Bu Lastri yang selama ini tinggal bersama pamannya di Jakarta. Ia mendengar kabar kematian bibinya yang aneh dan merasa tak tenang. Apalagi sejak kecil, Damar memang punya ikatan khusus dengan Raras. Ia menganggap Raras seperti kakaknya sendiri. Namun, begitu ia tiba di desa, suasana yang disambutnya jauh dari yang ia bayangkan. Orang-orang menolak bicara tentang kejadian yang menimpa keluarga Bu Lastri. Bahkan Pak RT pun hanya berkata singkat sambil menunduk. "Pulanglah nak, jangan cari-cari apa yang sudah dikubur." Tapi Damar bukan tipe yang gampang takut. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan warga, ia menyelinap ke bekas rumah Bu Lastri. Hanya berbekal senter, kamera, dan sedikit nekat, tanah itu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, bahkan nyamuk pun seperti enggan lewat. Tapi yang paling mengganggu adalah bau. Bau menyengat seperti bangkai dicampur tanah busuk. Semakin Damar melangkah mendekat ke lingkaran hitam di tengah tanah itu, bau itu semakin kuat, sampai ia harus menutup hidungnya. Ia menyalakan kamera, berharap bisa merekam sesuatu yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Namun, baru beberapa detik merekam, layar kamera tiba-tiba bergetar dan berubah hitam. Tapi saat ia melihat rekaman singkatnya, ada seseorang berdiri di belakangnya. Damar menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menunduk, tanah di bawahnya mulai bergerak. Bukan gempa, tapi seperti berdenyut, seperti jantung yang berdetak pelan. Dan dari celah tanah retak itu muncul sesuatu, bukan tangan, bukan akar, tapi ujung kain putih yang basah berlumur darah. Perlahan kain itu terangkat, dan muncullah kepala seseorang yang matanya kosong, kulitnya melepuh, tapi jelas itu Raras. "Damar, jangan pergi. Aku kedinginan," bisiknya dengan suara serak, seperti kerikil diseret di tanah. Damar mundur, terpaku. Air matanya jatuh tak sadar. "Raras, ini kamu?" tanyanya pelan, penuh harap. Tapi hatinya penuh rasa takut. "Aku sendirian di sini. Ibu sudah pergi." "Aku disimpan oleh cinta." Suara Raras gemetar, dan dari mulutnya keluar keking-keking kecil menjalar turun ke kain kafannya. Damar hendak kabur, tapi tanah di bawah kakinya meledak. Lubang besar menganga, dan tubuhnya jatuh masuk ke dalam. Ia terguling dalam kegelapan, jatuh ke lorong sempit penuh akar-akar hitam yang menggeliat seperti ular. Lorong itu membawanya ke ruangan bawah tanah gelap, pengap, dan dingin. Di sana, ia melihat ruang ritual di sekelilingnya. Terdapat dinding tanah yang ditancapi ratusan pohon kajurami, masing-masing dengan wajah berbeda-beda. Ada wajah tua, wajah anak kecil, bahkan wajah binatang. Tapi yang paling besar adalah boneka di tengah wajah Raras, dengan leher terikat tali merah yang memanjang ke dalam sumur tua. Tiba-tiba suara familiar terdengar. "Kau datang juga. Akhirnya warisan akan sempurna." Damar menoleh. Bagas.
Tapi ia tidak seperti manusia lagi. Tubuhnya membusuk namun berdiri tegap. Matanya menyala merah, lidahnya panjang dan hitam, menjulur sampai dada, dan di sekeliling tubuhnya berputar-putar bayangan seperti kabut jiwa-jiwa yang tersiksa. Kau darah terakhir keluarga Lastri. Jika kau mati di sini, darah kalian lengkap. Aku akan keluar. Dunia ini milikku. Cinta ini milikku. Damar menggertakkan gigi. Ia mengeluarkan benda terakhir yang dibawanya, keris kecil warisan ayahnya, yang katanya dibuat dari besi paku makam orang suci. Begitu keris itu ditarik dari sarungnya, tanah bergetar keras. Boneka-boneka jerami mulai terbakar satu persatu. Jeritan menggema dari dinding tanah. Bagas menjerit marah dan menyerang Damar, tapi keris itu menyala, terang dan menusuk bahunya. Tiba-tiba tubuh Bagas meledak menjadi kabut hitam dan menyebar. Ruangan itu mulai runtuh. Damar berlari naik lewat lorong sempit yang mulai tertutup tanah. Ia nyaris tak selamat, tapi berhasil meraih akar pohon dan menarik tubuhnya keluar. Saat ia keluar dari tanah, tanah hitam itu membelah sendiri. Celahnya muncul satu peti mati kayu kecil, perlahan terdorong ke permukaan. Di atas peti itu tertulis satu kata dengan darah kering: bebas. Damar membuka peti itu. Isinya hanya sehelai kain putih, segenggam rambut panjang, dan foto kecil Rara senyumnya damai. Entah bagaimana, Damar tahu Rara sudah benar-benar pergi. Jiwanya bebas, tapi tanah ini masih haus, masih lapar. Dan saat ia menoleh ke arah pohon besar di tepi pekarangan, ia melihat boneka jerami baru tergantung dengan wajah Damar sendiri. Sejak kejadian malam itu, Damar berubah. Ia kembali ke rumah peninggalan kakeknya yang berada di pinggir desa. Tapi warga mulai berbisik katanya. Damar sering terlihat berdiri di halaman rumah pada tengah malam, menatap langit sambil berbisik. Sendiri, matanya sayu, tubuhnya lemas, seolah setiap hari ia kehilangan sedikit demi sedikit jiwanya. Namun Damar menyimpan rahasia. Setiap malam, ia bermimpi terjebak di dalam rumah Bu Lastri, rumah yang sudah lenyap dari tanah. Dalam mimpi itu, ia berjalan di koridor gelap yang tak berujung. Dindingnya penuh dengan tenggen-tenggen yang menapok-nepok perlahan, dan suara tangisan samar terdengar dari setiap sudut. Suara itu tak lain adalah Raras. Tolong aku belum bebas sepenuhnya. Ada yang lain di sini, lebih tua, lebih gelap. Damar bangun dengan peluh dingin. Tapi malam berikutnya, mimpi itu kembali. Dan malam berikutnya lagi. Seolah-olah ada yang menariknya kembali, menuntutnya untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Hingga suatu malam, saat Damar sedang memandangi cermin tua peninggalan kakeknya di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang aneh. Cermin itu berembun, padahal udara tidak dingin. Ia mendekat, mencoba membersihkannya. Tapi saat ia menyeka permukaan cermin, ia tidak melihat bayangannya. Yang ia lihat adalah koridor gelap, seperti dalam mimpinya. Damar terpaku. Lalu tiba-tiba, dari dalam cermin muncul bayangan Raras. Wajahnya pucat, matanya berlinang darah, dan ia berkata, "Kau harus ke dalam." Sebelum dia keluar, dia bukan Bagas. Dia yang mengajarkan Bagas. Cermin itu bergetar hebat, lalu retak, dan dari retakan itu muncul tangan pucat yang menarik Damar ke dalamnya. Ia terjatuh ke dalam ruang gelap, sama seperti dalam mimpinya. Tapi kali ini bukan mimpi. Damar menyusuri koridor panjang, dan setiap langkah terasa seperti berjalan di atas daging basah. Dinding-dinding berdenyut seperti jantung, dan dari sela-sela nia keluar cairan hitam yang mengalir seperti darah. Bau busuk menusuk hidung, tapi ia terus berjalan dipandu oleh bisikan Raras. Di ujung lorong ada sebuah ruangan besar, berbentuk melingkar. Di tengah ruangan terdapat cermin raksasa
dan di dalamnya bukan bayangan Damar, melainkan wajah tua dan mengerikan. Matanya penuh belatung, kulitnya mengelupas seperti terbakar, dan mulutnya terus komat-kamit. Dalam bahasa kuno, itu bukan Bagas, itu Dalang, sosok yang konon menguasai ilmu hitam dari zaman sebelum penjajahan. Ia bukan manusia, bukan hantu, melainkan roh jahat kuno yang tinggal di balik dunia cermin. Bagas hanyalah muridnya, boneka. Wadah, kau telah menyentuh darah kutukan Damar, dan kutukan itu kini milikmu. Kau akan menjadi pengganti. Tubuhmu akan jadi jembatan untukku keluar. Tiba-tiba, tubuh Damar terasa panas. Ia melihat lengannya, dan tulisan hitam mulai muncul di kulitnya, merayap dari ujung jari ke leher, seperti cap setan. Ia berteriak, mencoba merobek kulitnya sendiri, tapi semakin ia mencakar, semakin kuat tanda itu muncul. Raras muncul di sampingnya, tapi ia tampak lebih lemah, nyaris transparan. Kalau kau tinggal, dia akan memakai tubuhmu. Tapi jika kau menghancurkan cerminnya, dia akan terkunci 1000 tahun lagi. Tapi kau tak akan bisa kembali. Damar terdiam. Tubuhnya bergetar. Ia tahu apa yang harus ia pilih. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu besar di lantai dan memukulkan sekuat tenaga ke cermin kutukan itu. Retakan pertama membuat suara jeritan menggema dari segala arah. Retakan kedua membuat dinding lorong runtuh satu persatu. Dan saat cermin itu benar-benar pecah, dunia dalam cermin meledak menjadi kegelapan. Warga desa menemukan tubuh Damar di depan rumah kakeknya pagi itu. Tak bernyawa, tapi tubuhnya utuh, dan senyumnya aneh, seolah ia tenang, tapi juga sedang menyimpan rahasia gelap. Cermin tua di ruang tamu rumah itu juga pecah. Pecah dari dalam, bukan dari luar. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jika ada orang yang berdiri di depan cermin yang retak itu cukup lama, mereka akan melihat koridor gelap yang tak pernah berakhir. Dan jika mereka terlalu lama menatap, mereka akan mendengar suara. Giliranmu. Beberapa bulan telah berlalu sejak Damar ditemukan tak bernyawa. Warga desa masih enggan membicarakan namanya, seolah takut menyebutnya akan membuka kembali pintu yang telah susah payah dikunci. Namun keanehan tak berhenti. Di malam-malam tertentu, terutama saat angin berhenti dan langit bersih tanpa bulan, anak-anak mengaku melihat sosok pria berdiri di pekarangan rumah kakek Damar. Diam menatap ke arah hutan. Wajahnya kabur, tapi rambutnya panjang dan tubuhnya berselimut bayangan. Sosok itu tak pernah bergerak, hanya berdiri. Dan cermin itu masih ada, meski sudah pecah dan retak di seluruh permukaannya. Tak seorang pun berani membuangnya. Pernah ada seorang tukang yang mencoba memindahkannya, namun setelah menyentuh bingkai cermin, ia pingsan dengan mata melotot dan lidah terjulur. Saat sadar, ia hanya bisa berkata, dia masih di sana dan dia belum selesai. Malam itu, seorang mahasiswi bernama Laras datang ke desa untuk meneliti cerita rakyat lokal. Ia anak dari kakaknya Damar, dan meski keluarganya tak pernah bicara terang-terangan, ia tahu ada sesuatu yang gelap tersembunyi dalam sejarah keluarganya. Dengan penuh rasa penasaran, Laras mendatangi rumah tua peninggalan kakeknya yang sudah ditinggalkan. Di ruang tengah, ia menemukan cermin itu, retak, tua, berdebu, dan menakutkan. Namun, seperti orang-orang yang telah datang sebelumnya, Laras tidak tahu bahwa rasa penasaran adalah pintu paling mudah bagi iblis untuk masuk. Ia menatap cermin itu terlalu lama. Awalnya hanya melihat bayangan sendiri, lalu muncul bayangan wanita berambut panjang di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat kembali menatap cermin,
Bayangan wanita itu tersenyum, dan matanya hitam legam. Dari matanya menetes darah. Dari mulutnya menjulur ular kecil yang melata turun ke lantai cermin. Laras menjerit, terjatuh, tapi tidak bisa beranjak. Kakinya terasa berat, seperti tertanam ke tanah. Akhirnya, pengganti telah datang. Suara itu bukan dari dalam kepala. Itu berasal dari cermin. Dory, dalam cermin. Bayangan itu bukan lagi Raras, bukan Bagas, tapi sosok yang lebih tua. Kulitnya pucat seperti lilin. Matanya cekung hingga tak terlihat. Dan setiap kali ia berbicara, cermin itu berembun dari dalam. Aku telah berpindah-pindah tubuh dari waktu ke waktu, tapi darah keluarga ini adalah kunci. Raras membuka gerbang. Damar memecahkan segel, dan kau akan jadi tempatku menetap. Tangan pucat keluar dari dalam cermin. Laras berteriak, mencoba merangkak menjauh, tapi tangan itu memegang rambutnya dan menarik perlahan ke dalam pantulan gelap. Cermin itu mulai menyerapnya. Wajah Laras setengah masuk, matanya melebar, mulutnya menganga, tapi tak ada suara yang bisa keluar. Tangannya mencakar lantai kayu, meninggalkan bekas darah dan kuku yang patah. Namun tak seorang pun datang menolong. Di detik terakhir, sebelum tubuhnya benar-benar hilang. Ke dalam cermin, Laras melihat bayangan Damar berdiri di dalam sana. Tapi Damar tidak menolong. Ia hanya menatap dan tersenyum, seperti seseorang yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Keesokan paginya, rumah itu terbakar. Api berkobar tanpa sebab jelas. Tidak ada aliran listrik, tidak ada gas, namun seluruh bangunan habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Anehnya, cermin retak itu tetap utuh, berdiri tegak di tengah abu hitam, tak tersentuh api, tak tergores panas. Warga mengubur reruntuhan rumah itu dan menancapkan pagar besi mengelilingi area tersebut. Mereka bahkan mengundang ulama dan pendeta untuk menutup tempat itu secara spiritual. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan perempuan tetap terdengar samar dari dalam tanah. Dan mereka yang nekat mendekat mengaku melihat bayangan seseorang menatap dari balik cermin, padahal cermin itu sudah terkubur dalam tanah. Kini, legenda itu hidup sebagai kisah. Larangan, kisah tentang cinta yang ditolak, tentang dendam yang diwariskan, dan tentang cermin yang bukan sekadar alat pantulan melainkan pintu menuju neraka yang dibentuk dari rasa kehilangan dan cinta yang tak direstui. Dan jika suatu saat kamu menemukan cermin tua di rumah kosong, jangan pernah menatap terlalu lama, karena mungkin dia masih menunggu, dan kamu adalah tubuh berikutnya.